are red, violets are blue. Do you know what? I really miss you. Super kangen ketemu sama setiap Voltagers dan kakak-kakak melayani bersama setiap minggunya. Dan hari Minggu juga adalah hari yang dinanti-nantikan. Kita rindu sekali untuk online service hari ini. So, what are you waiting for? Let's pray! Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan sekali lagi kami bisa beribadah. Tuhan yang memberkati pada hari ini, curahkan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami bisa mengerti dan menjadi pelaku firman-Mu. In Jesus' name we pray, Amen. Let's go, praise Jesus! Mari semuanya kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Gerakan bersama-sama. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalam-Ku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Hidupku bawa kepada-Mu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah Yang dari hatiku, nyala untuk-Mu. Mari beri yang terbaik, ku beri yang terbaik. Hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Hey, ku beri yang terbaik. Amin. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalam-Ku. Tak berkesudahan, kekal selamanya. Angkat tanganmu, hidupku bawa kepada-Mu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk-Mu. Ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Hanya untuk-Mu yang termulia. Bagi-Mu hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Kebesaran-Mu, ku beri segalanya. Ku beri yang terbaik. Semuanya bertepuk tangan bersama-sama. Kita mau memberikan yang terbaik lewat tari-tarian ya. You guys ready? Ikutin gerakannya kakak ya. In 1, 2, 3, situ dulu. Ganti. Angkat tanganmu, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu, hanya untuk-Mu yang termulia. Berkenan bagi-Mu, biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan. Mari beri yang terbaik. One, two, ku beri yang terbaik, hanyalah bagi-Mu. Berkenan
bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Come on, say, ku beri yang terbagi. Yang terbaik. Mari kasih sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. We will sing your praises. Come on, everybody, clap your hands like this. And 1, 2, 3. 1, 2, 3. Here we go and let us sing. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark. Now I'm running into your light. You changed my crying into dancing. My lips shall praise you now. Oh, we praise you now. Whoa, oh, oh. Come on, everybody, jump! Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. Woo! Are you ready? Let's count in 1, 2, 3. I will sing of your love for me. In my life, you're my everything. Chains are broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me out from the dark, and now I'm running into your light. Change my crying into dancing. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi, katakan, we praise you now. Oh, oh, oh. Us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, praising, praising you. Oh, oh, oh. We praise you now. Whoa. Are you ready? Let's go, Rainer! Hey! Woo! Come on, put your hands up. Nothing's gonna stop us. We just gotta go on, even when it looks bad. I know I can hold on, raise him, even when it may seem like I should just give up. On the verge of breaking, face my fears, wipe my tears. I'll break the chains just to make sure I got it. I just pray again. You bring me to the light, away from the dark side. You turn my loss, my ashes into shining star bright. I sing, I praise you forever. I praise you forever. With everything in me, praise the name. Semuanya angkat kedua tangan tinggi-tinggi, katakan, I praise you forever. I praise you forever. I praise you. I praise you forever.
startup. Kok kalian dengar startup nih, pasti kepikirannya Gojek, Lazada, Tokopedia, dan yang semacam itulah. Sekarang ini ya, di Indonesia dan di luar negeri, startup itu lagi booming banget. Bahkan banyak banget ide itu yang super kreatif yang kalau kalian dengerin mungkin, wow, kok bisa ya orang-orang tuh punya ide kayak gitu. Sekarang nih, orang mau desain baju bisa lewat aplikasi. Jadi gak usah ketemu sama si desainernya. Terus mau desain rumah juga bisa lewat aplikasi. Wow, orang-orang tuh bisa kreatif banget ya, bisa punya ide untuk bangun startup seperti itu. Gimana caranya? Jawabannya adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan ide. Tuhan kita adalah Tuhan sumber hikmat. Jadi, kalau kita sebagai anak-anak Tuhan punya ide, punya kreativitas, punya hobi, inovasikan semuanya itu untuk memuliakan nama Tuhan dan jadi solusi buat banyak orang. So, let's be a creative thinker. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi Engkau Yesus. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song. With desire I will sing. Kita akan bersama-sama, Jesus, we love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Thank you, Lord. Thanks for your stubborn love for me. Just grace and mercy that I see. From my heart comes a simple song.
kami cinta Engkau. Kami tidak mau kehilangan Engkau di masa muda kami, bahkan sampai selama-lamanya. Kami mau tetap cinta Yesus. Syakana maya nayara labashikidara layana yarana mayana. Kiharala nama syakana maya nayana yarama. Syakana manayana maralayana mase. Tiada sepertimu, tiada sepertimu. Taruh kedua tangan sekali lagi dan katakan, Jesus, I love you. Sing like you mean it. Jesus, I love you. Katakan ini dari hatimu. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Oh yes, we love you, Lord. Jesus, I love you. Jesus, I love you. Ini kerinduan kami, Tuhan. Hear the cry of my heart. I know every word is true. Jesus, I love you. Angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi ke atas. Katakan sama Yesus, how you love Him. Jesus, I love you. Kami cinta Kau selamanya. I love you. Though the seasons may change, still your love will remain. Jesus, I love you. Kami mengasihimu. Jesus, I love you. Oh yes, I love you, Lord. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Hear the cry of my heart. Hear the cry of my heart. Know every word is true. Jesus, I love you. Peluk Yesus erat-erat as if kamu lagi memeluk sesuatu. And then say, God, we love you. Katakan dari hatimu, Tuhan Yesus, saya cinta Engkau. Kami mengasihimu, Tuhan Yesus. Kami gak mau tinggal jauh daripada Tuhan. Kami mau tetap dekat dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau dengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo Voltagers! Wih, seru banget ya big message-nya tadi. Kak Sela dengerin nggak? Dengerin dong Kak, ngomongin tentang udah banyak banget nih startup yang menjawab kebutuhan kita, masalah kita dengan ide-ide yang baru, inovasi-inovasi yang baru bikin hidup kita itu jadi lebih gampang gitu ya Kak, dalam bentuk aplikasi, solusi dan banyak lagi. Bener banget, rasanya tuh semua masalahnya kita, semua problemnya kita tuh kayak udah selesai dengan satu gadget aja melalui setiap aplikasi dan lain-lain itu tadi. Tapi Kak Sela jangan salah, solusi itu bukan cuman ngomong tentang aplikasi, tapi bisa juga melalui setiap konten-konten. Nah, Voltagers nih pasti udah sering denger yang namanya content creator, bener kan? Content creator tuh apa sih? Jadi orang-orang tuh ada loh yang kerjaannya tuh membuat konten-konten yang tujuannya itu untuk mengedukasi, untuk menghibur dan lain sebagainya, yang nantinya itu akan di-apply di berbagai media, bisa ditaruh di YouTube atau Instagram. Tahu apa lagi ya? Ada juga di TikTok tuh Kak. Pasti Oh, bener teman-teman banget. semuanya main TikTok ya. TikTokers ya.
Tapi Kak, konten itu kita gak cuma bikin supaya viewersnya banyak, yang lucu-lucuan aja, terus likersnya banyak, gak kayak gitu. Tapi kita sebagai anak Tuhan harus tahu gimana bikin konten itu yang kreatif, berguna, dan bisa mengedukasi. Dan yang paling penting harus punya nilai-nilai. Teman-teman udah ini gak sih punya budaya berpikir kreatif? Kalian udah sadar gak tuh kalau kalian punya? Pasti dong Kak Sela, kreativitas itu datangnya tuh dari Tuhan. Kalau enggak nih, bayangin aja, enggak mungkin itu. Zaman dulu, waktu Adam disuruh sama Tuhan, kasih nama semua binatang dan semua tanaman di Taman Eden. Kalau dia enggak punya kreativitasan, aduh kasihan banget tuh si Adam pasti. Ntar ngelihat gajah nih misalnya ya, ngelihat gajah zaman dulu belum ada namanya gajah. Ini binatang gede amat, warnanya abu-abu gitu kan ya. Dikasih nama apa ya? Pasti bingung banget tuh kalau nggak punya kreativitas. Tapi karena kreativitas kita itu datangnya dari Tuhan, that's why Adam itu bisa kasih nama semua tanaman dan semua hewan-hewan yang ada di Taman Eden. Bayangin, keren banget gak? Keren banget sih Kak. Nah, sekarang nih kakak juga percaya kalau setiap kita itu juga punya kekreativitasan. Kakak mau challenge kalian nih, oke? Siap ya? Siap-siap. Sekarang dalam waktu 10 detik, coba kalian pikirkan masalah-masalah apa yang kalian itu hadapin, oke? Kakak hitung ya. Berapa banyak Kak? 5 deh, boleh 5, Lima. oke? Hitung ya. 1, 2, 3. Oke, 10 detik. Udah dapat? Dapat dong Kak, lebih dari 5 malah langsung Lebih inget banyak semua. ya, langsung banyak ya. Oke deh. Nah, sekarang I will challenge you guys. Dalam 10 detik yang sama, coba pikirkan solusi untuk setiap masalah yang tadi udah kalian bayangin. Oke? 10 detik loh ya. Oke, siap ya? 1, 2, 3. 7, 8, 9, 10 times up. Gak kepikiran sama sekali Kak. 10 Masa? 10 detik gak cukup buat mikir satu solusi aja gak bisa Nggak cukup Kak. ya waktunya ya. Nah ternyata kita itu bakal gampang banget mikirin masalah-masalah yang ada dalam hidup kita. Tapi ketika kita itu suruh cari solusi, kayak Kak Sela tadi, 10 detik yang sama itu nggak nemu ya Kak Sela ya. Sulit Nah, banget. kok bisa kayak gitu sih? Padahal kekreativitasan kita itu datangnya tuh dari Tuhan. Nah, sebagai anak Tuhan, Kak Elis punya tips nih supaya Voltagers itu tetap kreatif. Kayak gitu. Yang pertama adalah menjadi garam. Kita semua tahu kan, kita itu dipanggil untuk jadi garam. Yuk kita buka ayatnya ya. Di Matius 5 ayat yang ke-13, kakak bacain aja deh. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah dia diasinkan? Tidak ada gunanya lagi selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Kita ini dipanggil untuk jadi garam. Artinya apa sih? Di tengah-tengah komunitas kita saat ini nih Voltagers, apalagi di masa-masa kalian ya. Kalau zaman kakak dulu sih mungkin masih lumayan lah. Kalau zaman kalian nih banyak banget kakak lihat agama itu sudah menjadi sesuatu yang kayak nggak penting gitu loh. Kayak ke gereja, ya udah ke gereja aja. Ngapain? Kumpul-kumpul sama teman. Atau misalnya kayak gini, baca Alkitab nih, tetap baca. Tapi Alkitab ini cuma jadi sebuah buku yang kalian baca isinya, tapi kalian merasa kayak oke, I know the story. I know this verse. Mungkin kayak gitu ya. Tapi ketika kalian baca, kalian tuh banyak banget yang Voltagers tuh yang mungkin merasa kayak terus ngapain ya dibaca satu buku gini, ya nggak? Pernah kebayang nggak? Tapi tahu nggak, ketika kalian itu dipanggil jadi garam, ketika kalian itu tahu bahwa kalian itu harus jadi garam, kalian itu akan membaca Alkitab itu dengan hati yang berbeda. Kalian itu bakal baca dengan kayak gini. Ini adalah buku yang membawa kehidupanku tuh jadi lebih baik. Ini adalah buku yang dimana Tuhan itu kasih masa depanku di sini. Tuhan itu kasih tujuan hidupku di sini. Jadi kalian tuh ketika baca Alkitab, kalian tuh bakal berapi-api dan kalian tuh tahu benar bahwa this book is not an ordinary book. Buku ini bukan buku biasa. Tapi benar-benar kalian itu baca tuh dengan hati yang semangat, hati yang berapi-api. Kayak gitu. Nah, ketika kalian tahu bahwa kalian itu akan jadi garam,
bawalah vibes kalian itu ke tengah-tengah lingkungan kalian, ke tengah teman-teman kalian, ke dalam komunitas kalian. Kenapa? Kakak percaya banget orang-orang yang di luar Tuhan, jauh di luar sana, mungkin mereka itu sudah merasa tawar sama dunia. Mungkin bahkan gak cuman tawar, bahkan mereka itu sudah start untuk kecewa sama dunia, kecewa sama Tuhan, merasa di dunia ini udah gak ada lagi yang namanya pengharapan, gak ada lagi yang namanya kasih Tuhan. Padahal ketika kalau kita baca Alkitab nih ya, aduh, kita tuh pasti bakal ngerasain kasihnya Tuhan di dalam kehidupan kita tuh nyata banget. Kakak sih berharap juga nih, kalau ketika kita tuh baca Alkitab ya, kita tuh bisa ngalami perjumpaan sama Tuhan melalui setiap cerita-cerita, melalui setiap ayat yang kita baca, kayak gitu. Nah, bawa itu yuk vibes-nya ketika kita tuh baca Alkitab, betapa Tuhan itu cinta sama kita, betapa Tuhan itu sayang sama kita, bawa itu ke tengah-tengah komunitas kita. Kita yang harus menggaramkan mereka, mengasinkan mereka lagi, supaya mereka itu tahu bahwa setiap dari kita itu dikasihi sama Tuhan, dicintai sama Tuhan. Kayak gitu. Yang kedua, Kak Sela? Setuju banget sih Kak. Selain kita jadi garam, yang kedua adalah kita harus jadi terang. Jadi nggak cuma sekedar kita itu hidup ya teman-teman semuanya negatif vibes, kita ikutan. No, tapi kita harus bisa jadi terang. Dan terang itu nggak cuma di tempat yang terang, tapi di tempat yang gelap. Bayangin deh kalau kalian lagi di kamar yang nggak ada cahaya sama sekali, pasti kalian nggak bisa kemana-mana kan kalau nggak ada terang itu. Sama halnya kalau kita ditempatin dimanapun itu, di keluarga kita, di sekolah kita, di lingkungan kita, atau mungkin teman-teman kampus kita atau sekolah kita gitu ya Kak ya. Kita itu harus jadi terang, waktu mereka bingung harus kemana, kita itu harus jadi jawaban buat mereka. Kita harus bisa jadi solusi buat mereka. Kita baca ya satu ayat di Matius 5 ayat 14. Kakak bacain ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Jadi waktu kita jadi terang itu kita harus bawa solusi. Punya ide buat teman-teman. How to make it better. Gimana caranya bikin satu inovasi yang kreatif yang menjawab permasalahan teman-teman kita gitu. Contohnya aja ada di Keluaran, kita belajar itu dari seorang tokoh yaitu mertuanya Musa. Pasti teman-teman tahu sih ceritanya. Tahu dong. Jadi ya. iya dong, waktu itu Musa kan jadi hakim tuh karena membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir itu. Terus semua bangsa Israel yang begitu banyak, yang ratusan ribu bahkan jutaan itu selalu bawa permasalahannya ke satu orang, cuma ke Musa aja. Dari pagi sampai malam, padahal Musa udah tua. Terus si Yitro ini Kak, dia datang sebagai terang, bawa solusi gitu. Ngasih tahu menjadi solutif untuk gimana sih supaya bangsa Israel ini bisa pulang dengan puas, jawabannya terjawab dan efektif. Buat Musa juga nggak capek. Akhirnya Yitro kasih saran nih, gimana kalau dibikin aja ada hakim yang untuk masalah terkecil sampai ke besar. Dan sekarang juga dipraktekin loh Kak di gereja kita. Kalau teman-teman tahu itu ada sponsor. Oh, CGL, bener coach. banget, bener Itu banget. caranya sama kayak si Yitro itu Kak. Ya bener banget. Jadi kita harus sama kayak Yitro yang bawa solusi. Dimanapun kita ditempatkan, kita harus bisa menjadi jawaban dan jadi terang itu. Kayak gitu Kak. Oke, tapi ya kakak Elis nih percaya banget bahwa ketika Yitro itu ngasih solusi sama Musa, dia itu nggak cuman asal jeplak, asal ngomong, tapi bener-bener dia itu juga dapat dari Tuhan loh. Tahu nggak? Karena tips yang ketiga nih, selalu konsultasi sama Tuhan. Tahu nggak? Kekreativitasan kita itu datangnya dari Tuhan, benar? Bener. That's why kita itu perlu datang sama Tuhan, minta hikmat sama Tuhan, supaya Tuhan tuh kasih hikmat-hikmat yang orang dunia tuh nggak pikirkan, yang itu nantinya tuh bakal jadi solusi buat banyak orang kayak gitu loh. Dan ketika kita itu benar-benar tanya, datang sama Tuhan ya Kak Elis tuh percaya banget bahwa hatinya Tuhan itu sangat sayang sama setiap kita. Hatinya Tuhan itu sangat rindu sama jiwa-jiwa. That's why ketika ada solusi yang datang dari Tuhan, itu pasti akan jadi berkat buat orang. Karena apa? Tuhan itu memperhatikan kebutuhan setiap kita. Tuhan itu memperhatikan detail apa yang menjadi pergumulan setiap orang. Bahkan setiap pergumulan kalian loh, gak cuma orang-orang gede, tapi juga voltagers. Mungkin kalian itu merasa no one know me, nggak ada yang bisa diajak ngobrol, nggak ada yang tahu apa yang benar-benar ada di dalam hatiku. Misalnya gitu ya, kalian merasa kayak gitu. Jangan khawatir, Tuhan lo tahu.
Dan Tuhan itu cari orang-orang yang mau jadi solusi di tengah dunia. Tuhan cari orang-orang yang mau yuk jadi solusi buat teman-teman kita juga. Tanya sama Tuhan, caranya datang sama Tuhan, tanya sama Tuhan. Nah, ada nih di Alkitab ada cerita tentang si Daud. Kalian pasti tahu waktu Daud itu jadi raja Israel, waktu itu zaman masih perang-perang dan Daud waktu itu masih dikepung sama bangsa Filistin. Kita buka aja ya, daripada Kak Elis cerita ngalur ngidur, salah nanti ya. Kita buka Alkitabnya, oke teman-teman di rumah yang bawa Alkitab dibuka ya, di 2 Samuel 5 ayat 17. Judulnya adalah Daud memukul kalah orang Filistin. Nah, di sini itu diceritain bahwa waktu Daud itu diangkat jadi raja, tahu-tahu tuh Filistin tuh mau ngepung bangsa Israel dan kemudian tahu nggak yang dilakukan sama Daud sebagai raja? Dia udah diurapi nih, by the way ya, dia udah diurapin jadi raja. Jadi Daud itu punya hak untuk kayak gini, oh aku diserang, oke serang balik. Bisa aja dengan gampang tuh Daud tuh merintah pasukannya untuk menyerang balik bangsa Filistin. Atau bisa kayak gini, dia bisa bilang kayak sama pasukannya, udah biarin aja, kita pasti menang. Dia bisa dengan gampang tuh ngomong kayak gitu karena dia tuh orang yang diurapi dan semua bangsa Israel tuh udah ngelihat dia sebagai seorang raja. Tapi tahu nggak, ketika Daud itu ada di dalam kondisi yang kayak gitu, hal pertama yang dilakukan sama Daud adalah, kakak bacain ya, ini ada di ayat ke-19. Daud itu ketika lihat bangsa Filistin mengepung, dia bilang kayak gini, bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Terus Tuhan jawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Tuh lihat gak? Ketika kita itu ada dalam suatu masalah, ketika kita tuh datang sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, sekalipun kita udah tahu jawabannya, sekalipun kita merasa I know, aku tuh harusnya kayak gini loh. Tapi ketika kalian itu benar-benar tanya sama Tuhan, datang lagi sama Tuhan, Tuhan beneran gak ya aku harus kayak gini? Tuhan, what should I do? Tuhan itu yang kasih hikmat, Tuhan itu yang kasih solusi. Kreativitas itu langsung datang di otak kita. Karena apa? Kita tanya sama Tuhan. Dan juga terbukti loh, kalau udah kayak gitu, ini ya, di cerita ini, cerita bagian pertama nih, di ceritanya si Daud menang. Terus habis itu nggak lama, bangsa Filistin tuh ngepung lagi. Kalau orang normal, orang biasanya udah habis menang, aja. Iya, habis menang Strategi perang, yang sama iya ya, dong, kayak. habis menang perang kok. Tapi yang dilakukan Daud adalah, kita baca ya, di ayat 22. Ketika orang Filistin maju sekali lagi dan memencar di lembah Refraim, maka bertanyalah Daud kepada Tuhan dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Tuhan tuh luar biasa ya. Tuhan tuh ngomongin Daud loh, padahal baru aja dia menang dengan suatu cara nih. Bisa aja kan Daud kalau mau sombong nih ya, mau gaya-gayaan bilang ya udah samain aja. Tapi karena hatinya Daud itu benar-benar terpaut sama Tuhan. Karena Daud itu benar-benar cari Tuhan, tanya sama Tuhan. Tuhan tuh kasih solusi yang berbeda dan menurut kakak ini solusi yang kreatif banget. Mana kepikir sih nggak boleh maju nih. Dipikirkan oh kalau nggak boleh maju berarti kita nggak boleh nyerang gitu kan. Enggak, jangan maju, mundur. Mundur aja, bikin gerakan melingkar, kepung. Solusi yang kayak gitu tuh loh. Solusi yang orang lain tuh gak bakal pikirin. Solusi yang gak datang dari orang lain atau pengalaman kita. Solusi yang benar-benar datang dari Tuhan. Itulah kekreativitasan. Itu yang namanya kreatif. Makanya kakak mau ajak setiap kalian, yuk ketika kalian tuh ada dalam masalah, kalian merasa kayak what should I do ya? Ketika kalian tuh di pikiran kalian tuh kayak stop gitu loh, stuck gitu loh, gak ngerti apa yang mau kalian lakuin. Jangan nyerah. Jangan kalian tuh kayak aduh ya udahlah nggak tahu nih harus gimana. Tanya sama Tuhan, datang sama Tuhan. Bahkan even ketika kalian tuh punya solusi di dalam pikiran kalian, tanya sama Tuhan. Tuhan, aku mau kayak gini. Oke nggak?
Iya, amazed banget sih Kak sama Raja Daud yang meskipun dia raja, dia itu tahu kalau semakin tinggi otoritasnya, semakin dia itu membutuhkan Tuhan kayak Bener gitu ya Kak. banget. Wow, keren banget. Dan juga Kak Elis juga punya pengalaman nih. Tahu nggak, Kak Elis ini kerjanya di bidang kreatif. Which is kayak kakak ini harus create konten, kakak itu harus menciptakan visual. Sama ya sama Kak Iya, Sela sama kuliahnya ya. kita. Nah itu adalah industri yang menurut kakak bukan nggak gampang, tapi harus terus evolve, harus terus berkembang dan lain sebagainya. Sampai suatu saat, inget kan masa-masa awal PSBB itu, Kak Elis tuh sempat merasa kayak, aduh Tuhan, aku tuh butuh inspirasi, pengen jalan-jalan, pengen keliling gitu ya. Apalagi kerja di rumah ya Kak ya. Iya, Aduh. butuh inspirasi, pengen jalan-jalan gitu kan. Tapi tahu nggak, yang hebatnya tuh ketika Kak Elis tuh dengerin firman Tuhan, waktu itu Pastor Philip tuh bilang kayak gini, kekreativitasan itu muncul dari hati yang dekat sama Tuhan, dari hati yang tinggal tenang di dalam Tuhan. Itu kakak tuh benar-benar kaget. Waktu itu ya, waktu kakak dengar itu benar-benar menurut kakak kayak, hah? Kalau kakak pengen cari kreativitas ya, kalau cari inspirasi ya I would like to kayak jalan-jalan ya kan, Iya, cari Kak. inspirasi gitu. Tapi enggak. Ko Philip tuh benar-benar waktu itu ngomong bahwa kekreativitasan itu datangnya dari Tuhan. Dan kalau kita mau punya solusi yang kreatif, caranya gimana? Tinggal tenang dalam Tuhan. Keren toh? Keren banget sih Kak. Tuhan kita itu Tuhan yang sangat kreatif. Tuhan yang mastering everything. Strateginya Tuhan itu kayak tadi kalian baca di Samuel, nggak masuk akal buat kita. Tapi ketika kita itu datang sama Tuhan, kita tuh deket sama Tuhan, kita tanya sama Tuhan, kita tuh akan semakin kagum sama Tuhan. Kita tuh akan dibuat sama Tuhan tuh terheran-heran gitu loh. Kayak kok bisa ya nemu solusi kayak gini, kok ada ya hikmat kayak gini, kayak gitu. Nah, yuk Voltagers, kakak ajak setiap kita buat semakin deket sama Tuhan. Di hari-hari ini, jangan mau kalah sama situasi. Sekalipun lagi online semuanya, kalian gak bisa kemana-mana. Ingat, kakak juga pernah loh. Dan Tuhan bilang apa? Tinggal tenang di dalam Tuhan. Di dalam hati yang kagum sama Tuhan, hati yang deket sama Tuhan, ada kekreativitasan. Kalian akan jadi anak-anak yang bawa solusi, bawa dampak, jadi garam dan terang buat teman-teman kalian. Yuk, kakak mau ajak setiap kita buat nyembah Tuhan sama-sama. Tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Kasih-Mu seperti sungai mengalir, kuasa-Mu menyembuhkan. Air mataku Engkau hapuskan. Tiada seperti Kau, tiada seperti Kau yang telah menjamah segenap hatiku. Tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Tak seorang pun, tak seorang pun di dalam hidup ini seperti Kau, Tuhan. Sekali lagi,
Engkau Tuhan. Tuhan, betapa kami itu kagum sama Engkau. Betapa kami ini benar-benar amazed Tuhan sama Engkau. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang penuh strategi, Engkau Tuhan yang penuh kekreativitasan, Engkau Tuhan yang maha tahu apa yang harus dilakukan. Kami percaya Tuhan, ketika kami itu dekat sama Engkau, ketika kami itu taruh semua pengharapan kami, semua solusi kami di dalam Engkau, kami akan jadi anak-anak yang kreatif. Kami jadi anak-anak voltagers yang bawa dampak buat banyak orang. Hidup kami ini akan Kau pakai buat jadi berkat Tuhan buat banyak orang. Pakai setiap anak-anak voltagers Tuhan, setiap yang nonton ibadah hari ini Tuhan, biar benar-benar Tuhan Kau kasih kreativitasan, benar-benar Kau kasih Tuhan hikmat-hikmat dari surga yang gak masuk akal di mata manusia. Tapi benar-benar Tuhan ketika mereka datang sama Engkau, ketika mereka tanya sama Engkau Tuhan, jadikan mereka solusi di tengah-tengah dunia, jadikan mereka dampak, jadikan mereka berkat Tuhan. Bawa setiap anak voltage ini Tuhan, naik level lebih lagi Tuhan, mengenal Engkau lebih lagi Tuhan, mencintai Engkau lebih lagi Tuhan. Voltagers, bisa angkat kedua tangan kalian, biar berkat-berkat dari Tuhan, kekreativitasan, hikmat dari surga, itu terus ada di dalam hidup kalian ketika kalian dekat sama Tuhan, ketika kalian bersekutu sama Tuhan. Biar benar-benar ada penyertaan Roh Kudus yang ketika kalian keluar dari zona nyaman, kalian mau jadi berkat buat banyak orang, ada Roh Kudus yang mendampingi kalian. Dan damai sejahtera Tuhan yang benar-benar ada di dalam kehidupan kalian, di dalam keseharian kalian. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Wow, super keren ya ibadah hari ini. Kita termotivate untuk jadi anak muda yang kreatif, penuh ide, bisa bawa solusi, dan yang pasti jadi dampak buat banyak orang. So, see you next week and God bless you.